Nah itu kan di sebelahnya itu kan sekarang kan ada rumah tapi sudah ini dihancurin tuh, gitu kan? Sebelah kanan ya? Sebelah kanannya, ya? sebelahnya. Ya. Nah itu dulu rumah angker. Batok Kinyamis, kisah nyata misteri. Perkenalkan saya Citra Nurdian. Ikuti kisah-kisah narasumber dengan saya. Kamu takut? Apalagi saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih nih untuk Bapak Asep. Bapak Asep Iya. sudah bersedia hadir di channel Batok Kinyamis. Kita kenalan dulu nih Bapak Asep nih. Iya. Bapak Asep tinggal di daerah mana? Saya tinggal di daerah Semplak, di Semplak Barat. Kebetulan posisi sekarang ya alhamdulillah kita sedang membina anak-anak yatim dan duafa. Berdiri dari tahun 2018. 2018. Oh, udah lumayan lama ya? Iya, alhamdulillah. Boleh diceritakan nih? Oh iya. Kebetulan peristiwa yang nggak ngenakin atau nyeremin ini ketika saya masih ya usia SD dan SMP lah seperti itu. Tapi Itu udah lama. Di situ di tempat yang Iya, sekarang di masih- rumah, iya. Oh. Kalau sekarang sih kan tempatnya sudah enak gitu kan. Kalau dulu masih usia SD itu rumah masih jarang gitu kan. Penerangannya juga masih kurang. Jadi ketika kita ada kegiatan malam itu, dulu kan kalau anak-anak usia kecil itu diperintahkan untuk ngaji, itu habis maghrib seperti itu. Jadi kita kalau ngaji berangkat pakai obor, gitu pulang juga pakai obor. Jalan masih masih tanah, belum di tur kayak seperti sekarang ini, seperti itu. Iya, iya. Jadi emang ada pengalaman beberapa peristiwa yang pernah saya alami seperti itu. Dan itu juga yang saya alami itu pas ketika pulang ngaji. Oh, Gitu, pulang ngaji. iya. Jadi Iya. malam kan kalau dulu ya kita hiburan juga nggak ada. Nah ini ada cerita yang menarik dan cerita ini terulang terus nih Bunda, Oh, iya. seperti itu. Jadi peristiwa pertama itu pas sama juga ketika kita pulang ngaji. Gitu. Jadi ketika itu kan kalau dulu itu kan ada yang namanya layar tancap ya. Mungkin Layar tancap, oh iya, mungkin iya, Bunda iya. pernah ngalamin juga layar tancap ya. Kenalin dulu. Dulu. Karena udah jarang Iya. lihat. Jadi dulu tuh bandel ketika kata Ustadz gitu kan. Pokoknya habis ngaji udah pulang, nggak boleh kemana-mana dulu gitu kan. Nah kebetulan kalau di tempat kita itu kalau di Semplak itu ada namanya lapangan kaum. Itu terkenal. Kalau sekarang lapangan kaum itu dekat perumahan Greenland. Jadi setiap sebulan sekali itu selalu ada layar tancap hiburan untuk warga. Oh, Gitu. memang diadakan setiap. Iya, Oh, iya. setiap bulan itu. Jadi ketika pas pulang ngaji gitu kan, yang lain pulang, nah kita nonton dulu seperti itu. Gitu. Nah jadi pernah satu peristiwa ketika kita habis ngaji gitu kan, teman-teman pulang, saya nonton dulu gitu kan. Padahal belum malam ya, masih jam 9 atau setengah 10 lah gitu. Menjelang lah ya. Berarti pulang ngaji nih ya? Pulang ngaji, jadi pulang ngaji habis maghrib jam 8 selesai. Nah kita langsung ke lokasi tuh nonton layar tancap gitu kan. Saking asiknya jam setengah 10 udah pulang. Nah ketika pulang kan kalau zaman dahulu itu kan rumah masih belum banyak gitu kan, terus banyak pohon-pohon besar. Nah ini kejadiannya ketika melewati pohon bambu. Kan kalau pohon bambu itu kan banyak ya, Rimbun ya? rimbun pohon Iya. bambu itu. Nah jadi ketika setengah 10 itu selesai, enggak sampai selesai film. Nah kita pulang tuh sendiri gitu kan, pulang gitu jalan. Nah kalau zaman dahulu itu kan ada namanya lewat kampung sama lewat kota. Kalau lewat kampung itu artinya di jalan setapak, jadi bukan lewat jalan besar. Iya. Itu pulangnya jalan kampung gitu kan. Nah kebetulan itu melewati kuburan.
di dekat kaum itu ya sambil uji nyali gitu kan, karena emang dulu nggak percaya yang gitu kan ya, Karena seperti terbiasa itu. mungkin ya. Karena terbiasa gitu, pernah kan kalau pulang bareng-bareng lewat kuburan gitu kan, biasa aja gitu kan. Nah ini sendiri, nah setelah jalan gitu kan lewatin pohon-pohon besar, aman tuh, nggak ada gangguan. Pas mau lewat pohon bambu Iya. gitu kan, wah bulu kuduk ya, udah merinding gitu. Nah tapi kita pasang aja, wah ini kenapa ya bulu kok pada ini gitu kan, udah mulai tuh ada rasa Nggak enak. nggak enak gitu kan, waduh udah tutupkan, tapi udah aja kita jalan. Pas jalan sampai rumpun bambu itu bambu itu langsung ini seperti yang jatuh, ada 2 atau 3 pohon menghalangi jalan, Turun dia. turun, iya, sampai kaget gitu kan. Pas kita jalan langsung di tengah jalan itu si bambu itu langsung turun, kaget kan. Padahal nggak ada angin, Astaga, nggak ada. nggak ada. Nah setelah itu akhirnya ada apa? Ada yang kayak yang melempar, tapi ngelempar itu seperti pakai pasir. Jadi suaranya kena dedaunan tuh, jadi berisik, gitu. Waduh tuh di situ udah kayak mau pingsan, mau lari nggak bisa gitu kan. Jadi si kaki itu udah terasa berat, seperti itu. Jadi ketika pas di depan itu ada bambu menghalangi gitu kan, terus dari atas tuh ada kayak seperti yang melempar pakai pasir Iya. gitu kan. Nah pada akhirnya setelah itu akhirnya kaget, kita mau lari nggak bisa karena kaki ini merasa berat gitu kan. Setelah itu di atas itu ada yang ayun-ayunan putih. Udah ngelihat seperti itu akhirnya apa? Akhirnya pingsan. Sampai pagi itu ditemui sama orang penjaga makam. Berarti itu semalaman itu di sini. Iya semalaman di situ. Oh. Gitu. Tapi anehnya ketika dibangunkan itu ada di atas kuburan. Sampai orang tua nyari pagi-pagi. Oh, bukan di tempat Bukan di jalan. kejadian yang Iya. jalan setapak itu. Iya, bukan di situ. Jadi seperti itu kejadiannya. Jadi pas lihat bayangan itu kan, kalau orang kan katanya bilang kalau melihat makhluk halus itu kan nyata gitu kan, gitu. Tapi sebetulnya hanya bayangan aja, bayangan nggak jelas gitu. Oh. Tapi terlihat gitu kan, tapi nggak jelas seperti itu. Bentuknya seperti itu, gitu kan. Yang putih yang Iya, yang putih di atas pohon bambu itu sambil goyang-goyangin ini bambu. Itu pengalaman pertama kali itu. Sampai pada akhirnya 2 minggu nggak ngaji-ngaji itu, gitu kan. Karena takut. Nah setelah itu akhirnya ngaji lagi, gitu kan setelah 2 minggu itu. Nah udah ngaji lagi selang berapa bulan gitu kan. Nah kejadiannya sama ketika pulang nonton lagi. Habis ngaji gitu kan. itu masih waktu kejadiannya itu kira-kira tahun berapa itu? Itu kalau nggak salah sekitar tahun 85 ya, sekitar 85-an, sudah lama. Nah berarti itu pengalaman pertama kali Pak Asep. Iya, pengalaman pertama kali. Itu tahun 85, berarti Pak 85. Asep kelas. Saya waktu itu kelas 1 SMP ya, 1 SMP atau kelas 2, kelas 1 kayaknya, 1 SMP. Peristiwa itu udah bukannya lupa sih, jadi sedikit-sedikit agak lupa, rasa takutnya yang hilang, gitu sedikit-sedikit gitu kan. Biasa kan kalau cowok mah kadang-kadang wah takut gitu, tapi udah kesini iya gitu lagi gitu kan. Nah setelah itu ada lagi kejadian nggak Pak Asep? Nah ini juga sama kejadiannya ketika kita pulang ngaji gitu kan.
diingetin juga sama teman gitu kan. Masih ngaji di tempat Masih yang tempatnya sama gitu kan. Masih Diingetin. melewati jalan yang sama. Nah, cuman kalau ini kita udah kapok lah kalau jalan kampung itu karena waktu Jalan kuburan. setapak itu udah. Akhirnya kita lewat jalan besar gitu. Jalan besar itu Jalan berarti umum, jalan raya. seperti itu. Tapi kan tetap aja jalan raya juga kalau zaman dahulu jam 6 jam setengah 7 itu udah sepi. Oh, sepi. Iya, seperti itu. Jalan raya daerah Semplak juga tahun segitu tetap kayak tapi udah aspal udah itu ya. Udah aspal. Mungkin jalan rumah mungkin. Seperti itu. Nah, kalau ini kejadiannya sama juga. Padahal udah ditengetin sama temen gitu kan. Udah gitu kan kebetulan ada layar tancap juga gitu kan. Karena kan kalau zaman dahulu itu kan mungkin TV juga masih hitam putih ya. Terus jadi juga pernah tahu sih, pernah dengar kalau zaman dulu memang layar tancap itu memang benar-benar iya, ya. hiburan dia emang ditunggu sama ini warga gitu kan. Nah, akhirnya setelah pulang ngaji gitu kan diingetin katanya, "Enggeus atuh, Bapak sebenarnya enggeus atuh, kan kamar geus pernah kejadian." Gitu kan. Enak enggeus balik ngaji, enggeus we balik. Jadi, udah tuh, kan tempo aja pernah kejadian gitu kan. Mau kejadian lagi, udah diingetin pulang. tuh. Diingetin sama temen gitu kan. Tapi dasar ini gitu kan pengen nonton kayak udah lama gitu. Akhirnya udah teman-teman pulang. Nah, sebagian kita ada empat orang akhirnya gitu nonton lagi tuh di lapangan kaum gitu. Masih di seperti itu. tempat yang sama. Masih di tempat yang sama. Kalau itu di situ. Di lapangan kaum. Jadi kalau di Semplak itu ada lapangan cuma di situ, lapangan kaum. Jadi warga desa itu tumplek ke situ kalau ada. Dan biasanya dulu layar tancap itu promosi dari salah satu produk obat itu sebulan sekali. Nah, akhirnya nonton lagi, cuma ini berempat. Ya. Nah, udah beres nonton, pulang jam, kalau biasanya kan kalau layar tancap itu bisa sampai 2 sampai 3 film yang diputar. Oh, banyak Gitu. ya. Kadang sampai jam 1 gitu kan. Nah, ini kita jam 11 berempat gitu kan, karena berempat gitu kan. Udah kita jalan aja, tapi bukan jalan kampung gitu ya, setapak, tapi jalan mobil. Cuman kan emang jalan raya, cuman kan emang masih sepi seperti itu. Nah, ketika pas pulang gitu kan, nah mungkin Bunda pernah lewat, ada di situ salah satu swalayan. Nah, itu dulu rumah angker. Oh. Gitu. Jadi pernah kejadian ada orang yang punya rumah ini, ketika itu banyak orang yang mau beli rumah itu gitu kan, nggak pernah jadi, selalu diisengin gitu. Nah, dulu waktu kejadian saya sama teman-teman itu pas lewat rumah itu gitu kan, tahu-tahu dari rumah itu entah dari mana gitu kan, itu ada gayung gitu. Tadinya sih kita cuek aja kan, Terus gayung mandi atau tapi Iya. gayung gayung mandi gitu. tapi bukan gayung kayak gitu. Bukan gayung mandi. Pas kita lewat gitu kan, pas tengah-tengah rumah gitu kan, dari rumah itu langsung ada gayung terbang. Kita kaget kan sama teman-teman, dia ngejar sampai kita kaget. Pas dia terbang, pas di depan kita gitu, ketiga gitu. Ya, kita minum dulu aja kayaknya ya. Saya pakai kesini kok ceritanya apa ya, nyeremin ya. Ya, bisa aja diminum ya. Enaknya lapar-lapar pas hujan makan kebab dari BK Kebab. Ayo guys, icipin bareng aku. Untuk pemesanan hubungi nomor di bawah ini ya. Pas kita jalan dari rumah itu keluar gayung gitu kan, sampai kita kaget pas di depan. Udah gitu gayungnya setelah di depan kita berhenti, ini aja melayang gitu, gayungnya begitu.
akhirnya waduh lari terbirit-birit semuanya teman-teman tuh yang berempat gitu. Kalau nggak salah teman ada namanya PI, terus Usup, terus HR sama ini apa Ece. Nah PI sama Ece ini adik kakak. Sampai apa sendal itu ketinggalan dilepas semua sendal tuh. Lari terus. Kan lumayan tuh dari rumah itu sampai rumah kan lumayan itu. Ada hampir 300 meter lah tuh. Gitu. Sampai kan pas kali tuh musola. Itu kan jalannya agak sempit. Lari saking kita larinya jadi nggak mau terkejar gitu kan, berempat itu kan jalannya agak sempit ya. Sampai kesenggolan ada yang jatuh ke kali juga. Itu si PI jatuh ke kali, ke Cidepit gitu. Ya Allah. Oh iya, daerah Cidepit kali. Iya, kan rumah kita kan di samping pinggir kali Cidepit. Oh. Gitu. Itu saking takutnya nggak ditolong. Udah aja kita lari menyiapkan diri masing-masing. Ya seperti itu ceritanya tuh. Waduh, itu kita lari kayak balapan lari lah gitu. Berarti dari semua itu semuanya benar? Iya semuanya. Jadi sendal nggak tahu di mana, terus kain, peci, gitu. Wah bata berceceran karena saking takutnya. Sampai saat ini kan sekarang udah tahun 85, sekarang 2000 berapa, sampai sekarang belum terjual. Berarti memang mau dijual dari tahun 85 Iya. sampai saat ini nggak laku. Iya, gitu. Makanya kan sekarang dibongkar bangunannya, Dibongkarnya diratakan. baru berarti. Iya baru, karena ada orang cerita juga di situ, ada orang yang sudah melihat gitu kan rumah pengen beli sampai pada akhirnya nggak bisa keluar dia, dibuat linglung aja. Berarti yang ngalamin kejadian itu kalau untuk rumah angker itu bukan hanya Pak Asep aja. Bukan, iya banyak gitu, tukang ojek, terus juga angkot gitu kan, ada juga yang tukang bakso katanya seperti itu. Nggak bisa ngomong apa-apa. Serba soalnya. Kurang lebih 38 Betul, tahun itu. ya nanti kalau mau lihat bisa ke sana. Cuman emang sekarang rumahnya udah nggak ada, jadi udah dibongkar. Itu kejadian kedua berarti Pak Asep alamin sendiri. Iya. Nah, berarti setelah itu besoknya masih ngaji lagi? Masih besoknya masih ngaji. Masih ada lagi Pak Asep? Masih. Ini lebih yang lebih horor. Ini yang lebih horor. Ini lebih menakutkan. Lebih menakutkan. Gayung itu udah takut Pak. Udah menakutkan. Itu sih nggak seberapa. Yang lebih horor itu ketika kita kalau ini ceritanya kita pulang dari rumah temen. Jadi pulang dari sekolah gitu kan dulu sekolahnya di Bogor di kota tuh. Pulang sekolah siang, pulangnya sore. Nah akhirnya pulangnya ke Cilendek, kita punya teman Cilendek gitu kan, sampai maghrib gitu kan, akhirnya pulang. Kejadian itu padahal masih sore Bun, jam 8. Kebayang kan? Iya, masih sore kan, cuman kan kalau zaman dulu kan jam 8 udah sepi ya? Udah sepi gitu kan, iya. seperti itu. Nah ini ketika pas tuh karena angkot ke Bantar Kabing nggak ada gitu kan, akhirnya naik Parung. Kalau Parung zaman dulu sampai jam 11, jam 12 gitu kan. Kalau Parung masih sampai malam gitu kan. Kalau ke Bantar Kabing jam 6, jam 7 udah nggak ada. Akhirnya turun di lapangan di Tugu Kapal. Ceritanya jalan, udah pulang jalan gitu kan. Nah pas jalan, akhirnya kan masuk gang tuh, kan rumah kan di pinggir kali, tapi masuk gang. Kali Cidepit. Iya. Seperti itu. Nah pas masuk gang gitu kan, pas mau sampai jembatan gitu kan, itu udah tercium bau amis gitu kan.
nih kok bau amat, bau apa ini, bau amis gitu kan. Nah kan kalau kalau kali itu kan kadang-kadang suka ada sodetan ya. Sodetan itu buat orang misalnya untuk cuci sepatu atau apa itu gitu kan. suka ada buat berdiri, orang duduk buat Jadi kalau misalnya kita kalau misalnya kita mau ke kali gitu kan ada tanjakan tuh untuk ke kali gitu kan. Nah dulu begitu, kalau nggak salah jaraknya sekitar 10 meter suka ada tuh. Nah pas mau ngejembat gitu kan, udah mulai tuh bau amis gitu. Cuman bulu kuduk nggak berdiri, kok ini bau amis ya. Nah kan kalau rumah kita adanya di ngejembat itu dari sebelah kiri kan. Biasanya kan kita kalau ngejembat kan rata-rata kita nengok ke rumah kan ya, itu rumah gitu kan. Nah sebelum rumah itu ada bukan sodetan ya, ada tempat untuk tangga untuk ke kali gitu kan. Biasanya kan itu dipakai untuk nyuci gitu kan, seperti itu. Pas jalan ada orang mandi. itu nggak ditutup memang kalau ada. Enggak gitu. Jadi dia pakai kalau bahasa Sundanya samping apa ya? Kain. Samping yang panjang itu. Ya, kok buat kalau Kembang, gitu kan. Gini, Iya, dililit gitu kan. Pakai itu kan. Dikirain itu ibunya, emaknya PI gitu kan udah nenek gitu kan. Ternyata si emak penting mandi disusukan. Ini mama kenapa mandi malam-malam jam 8 mandi di kali gitu kan. Udah nggak ada kecurigaan apa, cuman bau amis itu semakin dekat gitu nyebrang jembatan gitu kan, semakin enak bau amisnya gitu. Kebayang kan gitu. Udah gitu nggak ada lampu gitu kan, gelap gitu kan. Penerangannya juga kalau di rumah itu hanya di teras gitu kan, kalau di jalan belum ada. Kebayang kan, kelihatan saya tuh gerakannya itu nggak kayak orang mandi gini kan cepet gitu kan. Ini pelan-pelan ambil ini gitu, dengan gerakannya kaku gitu, ambil ini. Jadi yang gerak itu tangannya, ambil air ini aja, ambil ini seperti itu. Tapi ada suara air gitu. Ada suara airnya gitu kan. Nah terus jalan makin dekat itu bau amisnya benar-benar kuat. Sampai pas sudah di depan si emak itu mandi gitu kan, yang sodetan itu tangga, diam tuh melihat gitu kan. Jadi rambutnya itu udah campur putih hitam, panjang putih hitam. Akhirnya ditanya, "Mak, kenaon?" gitu kan. "Mak lagi ngapain?" gitu kan. Ditanya diem aja terus aja dia ngambil. Nggak nengok terus aja gitu kan. "Mak, kok tengah dengek gitu kan, puting-puting kenapa diputing disusukan gitu kan." Artinya, "Mak, kok kita panggil nggak ngedengar gitu, ngapain mandi malam-malam di kali gitu kan." Iya, jam 8 malam juga gitu kan. Ayo gitu. Akhirnya panggil lagi, "Mak gitu kan. Setelah gitu udah diam tuh, nggak ngambil air lagi. Pas kita panggil lagi yang keberapa kali gitu kan, dia langsung begini, nengok gitu, terus senyum, terus yang terlihat kebayang itu mukanya penuh darah, terus matanya putih, senyum, ketawa gitu. Udah gitu ketawa, itu yang paling serem. Wah itu kayak apa tahu tuh. Pas udah begitu dia langsung terbang ketawa. Waduh, gitu.
jantung kayak copot, lari langsung lewat tangga tuh, jut, lewat tangga, langsung tutup gedor-gedor rumah. Assalamualaikum ma, buka. Apa yang tangga pada keluar, saking kerasnya. Itu yang paling takut gitu. Kayaknya itu yang pengalaman yang waduh, yang nggak bisa dilupakan itu. Pasti sampai sekarang ya Mas. Iya, teringat terus itu, nggak kayak yang sudah gitu. Itu yang sangat yang sangat menakutkan lah. Takut, pokoknya gedor-gedor. Akhirnya kan pada datang ke tetangga, ada dulu tuh pada almarhum Pak Epen, almarhum pada meninggal sih, ada almarhum Pak Reto gitu. Ada apa? Tanya, yang benar katanya. Iya benar Pak Haji gitu kan. Itu jangan ngarang katanya. Iya pada nggak percaya gitu kan, emang yang sudah juga belum pernah ada kejadian seperti itu. Itu baru pertama. Pak yang ngalamin. Iya. Akhirnya beberapa hari tuh nggak sekolah, diurut gitu kan sama emaknya Penny itu kan, diurut, dijampe gitu kan, bahkan katanya sampai ketempelan katanya. Oh, berarti Pak Asep sakit tuh habis dari situ? Sakit demam, ada sekitar hampir seminggu lah. Seminggu. Itu tiap hari dijampein air sama emaknya Penny itu almarhum. Jadi ternyata ya itu kalau bawa habis, walau alam ya, kalau saya pribadi langsung itu kalau bawa habis kan berarti di sekitar kita ada makhluk ngalamin kayak Pak Asep. Ya Allah, nggak kebayang kalau iya dari kejadian pertama, kedua sampai terakhir nggak ada yang nggak serem, semuanya lumayan lagi menyeramkan. Oke guys, demikian kisah mistis yang telah diceritakan oleh Bapak Asep ini. Kiranya dapat menghibur meski horor. Terima kasih telah menonton dan dukung terus channel ini dengan subscribe, like, and comment. Kita ketemu lagi di kisah nyata misteri selanjutnya.